Lanjutan kisah Aditya, si pemuda kaya yang sederhana. Episode 71. Mendapat perintah dari majikannya, para security tadi pun langsung membawa paksa Aditya keluar dari rumah tersebut, diikuti oleh Dika. Setelah itu terlihat, sesampainya di luar gerbang rumah tersebut, para security tadi pun langsung mendorong keras tubuh Aditya. Setelah itu Dika pun datang menghampiri Aditya. "Awas saja, kalau kamu masih berani tunjukkan batang hidung kamu lagi, aku akan berbuat lebih dari ini," ucap Dika, lalu melangkah meninggalkan Aditya. Sementara Bella dan Olive, yang telah menyusul Jasmine, terdengar Olive berkata, "Jangan sedih gitu dong. Iya Jas, masalah tadi, enggak usah terlalu dipikirkan," ucap Bella, lalu melanjutkan kembali perkataannya. Jas, emangnya apa sih kerjaannya tuh cowok? Sampai-sampai, ayahmu nyebut-nyebut dia, dengan sebutan gembel." Mendengar ucapan Bella, Jasmine pun berkata, "Waktu aku ketemu sama Aditya, dia lagi mungutin sampah-sampah di pasar. Kalau kerjaan pastinya aku enggak tahu Bel," sahut Jasmine. "What, maksud kamu, pacar kamu tadi pemulung?" Pantas saja, papamu sampai emosi gitu," ucap Bella, lalu melanjutkan kembali perkataannya. "Mendingan, kamu enggak usah dekat-dekat sama cowok tadi. Kamu tuh, anak orang terpandang loh, masa pacaran sama cowok enggak modal gitu? Modalnya ganteng doang. Tadi gue kira anaknya konglomerat, ternyata kong melarat," ucap Bella. Mendengar ucapan Bella, Olive berkata, "Ember bocor, lo enggak lihat nih, si Jasmine lagi sedih. Bukannya ngehibur, malah bikin nyesek," sahut Olivia. "Ya elah, sebagai teman, gue cuman mau ingatin doang," ucap Bella. Mending lo diam," bentak Olivia. Setelah itu terdengar, Olivia berkata pada Jasmine, "Emangnya, cowok tadi, benaran pacar lo ya?" "Belum Liv, aku belum jadian sama Aditya," ucap Jasmine. Lalu terdengar lagi, Olivia berkata, "Tapi, kamu benaran suka sama dia ya?" Mendengar ucapan itu, Jasmine hanya menganggukkan kepala, tanda mengiyakan pertanyaan Olivia. Mendengar ucapan Jasmine, Bella pun kembali berkata, "Syukur deh, lo belum jadian sama cowok tadi. Mendingan, kamu cari yang sederajat dengan keluarga kamu, bukan cowok kismin kayak tadi," ucap Bella. Mendengar ucapan Bella, Jasmine pun kembali berkata, "Memangnya, cuman orang-orang berduit ya, yang boleh punya perasaan suka? Daripada kalian terus menjelek-jelekan Aditya, mendingan, sekarang kalian keluar dari kamarku, aku lagi pengen sendiri," ucap Jasmine, dengan nada marah. "Maaflah Jas," ucap Bella. "Kalian dengar enggak, aku bilang keluar," ucap Jasmine, yang mulai terlihat marah. "Lo juga sih Bel, ngomong enggak kira-kira," ucap Olive, lalu berkata pada Jasmine, "Udah, kalau gitu, kita keluar lanjutin bikin dekorasi dulu ya." "Enggak usah, aku udah enggak mood lagi buat adain acara ultahku," ucap Jasmine. Mendengar ucapan itu, Olive dan Bella pun langsung keluar dari kamar tersebut. "Gara-gara lo nih Bel. Gue kan cuman ngingatin doang Liv. Mana gue tahu kalau si Jasmine bakalan marah gitu," sahut Bella. Sementara Pak Albert melihat Olivia dan Bella yang keluar dari kamar Jasmine, beliau pun berkata, "Jasmine ngapain di kamarnya?" "Enggak ngapa-ngapain Om," sahut Olive, lalu kembali melanjutkan perkataannya. "Oh ya Om, kita pulang dulu ya." "Loh, kok udah mau pulang? Emangnya udah selesai kerjain dekorasinya ya?" tanya Pak Albert. Mendengar ucapan itu, Bella pun berkata, "Belum selesai Om, tapi kita udah disuruh pulang sama Jasmine. Katanya, dia udah enggak mood lagi untuk adain acaranya." Mendengar ucapan Bella, Olive pun langsung menginjak kecil kaki kiri Bella. "Benar-benar kelewatan nih anak.
Pasti gara-gara si gembel tadi, ucap Pak Albert. Terlihat saat itu, Bella pun ingin kembali berkata. Namun tiba-tiba, Olive menarik tangannya, lalu berkata, "Oh ya Om, kita pamit pulang ya, soalnya ada job lain, yang harus Olive kerjakan," ucap Olive, lalu melangkah meninggalkan tempat tersebut. "Lo apa-apaan sih Liv?" ucap Bella, yang ditarik tangannya oleh Olive. "Udah ikut aja. Kalau lo kelamaan ngomong sama ayahnya si Jasmine, bisa-bisa ayahnya si Jasmine bisa tambah naik darah," ucap Olive. Sementara Nico, yang saat itu sedang memeriksa persiapan dari pusat perbelanjaan milik Aditya, yang rencananya akan diresmikan minggu depan. Terlihat saat itu, Nico memeriksa satu persatu saku kemeja dan celana yang ia kenakan, seperti sedang mencari sesuatu. Setelah mengingat-ingat, Nico pun bergumam. "Ya ampun, handphonenya pakai ketinggalan segala," gumam Nico. Sementara, di lokasi yang berbeda, terlihat mobil Pajero berwarna putih, yang baru saja parkir di depan rumah Clara. Setelah itu terlihat 3 orang pria tinggi besar, dan 1 pria setengah baya, dengan perut sedikit buncit, keluar dari mobil tersebut. Setelah keluar dari mobil tersebut, pria dengan perut buncit tadi pun berkata, "Cepat buka pintunya," ucap si pria yang diketahui bernama Lukman, sambil mengetuk keras pintu rumah Clara. Sementara, salah satu warga, yang juga melihat kedatangan Pak Lukman dan anak-anak buahnya, warga itu pun, langsung datang menghampiri ibu-ibu, yang kebetulan sedang duduk menggosip, di sebuah warung, yang tak jauh dari rumah Clara. "Nah, mana nih, yang suka gosipin orang, angkat tangannya di kolom komentar ya." Dan, balik lagi ke cerita. Setelah itu terdengar, si warga tadi pun berkata, orang-orang kemarin, datang lagi tuh." "Orang-orang yang mana Bu?" tanya salah satu warga. "Itu loh, yang nagih hutang sama ibunya si Clara," sahut si warga tadi. Mendengar ucapan itu, para warga pun, langsung datang, untuk melihat kejadian itu. Sementara ibunya Clara, yang diketahui bernama Yasni, mendengar pintu rumahnya digedor. Beliau pun langsung berlari kecil, lalu membuka pintu tersebut. "Bagaimana, apa kamu sudah punya uangnya? Kalau belum bisa bayar cicilannya, kamu bayar saja dulu bunganya," ucap Pak Lukman, dengan senyum liciknya. Setelah itu terdengar, ibunya Clara berkata, "Maaf Pak Lukman, tolong kasih saya waktu." "Aduh, mau berapa lama lagi Bu Yasni? Perasaan, setiap ditagih oleh anak buahku, Bu Yasni selalu saja minta tambahan waktu," ucap Pak Lukman, lalu kembali melanjutkan perkataannya. "Hehehehe, saya dengar, Bu Yasni punya anak perempuan ya. Gimana, kalau Bu Yasni mau anak ibu menikah dengan saya, Bu Yasni tidak usah lagi mikirin soal utang itu," ucap Pak Lukman dengan senyum genitnya. Dan belum sempat dijawab oleh Bu Yasni, tiba-tiba Clara datang, lalu berkata, "Cuy, siapa juga yang mau nikah sama tua bangka seperti Anda?" ucap Clara. Melihat kedatangan Clara, Pak Lukman pun berkata, "Aduh, cantik-cantik kok galak," ucap Pak Lukman, lalu melanjutkan kembali perkataannya. "Kalau menikah dengan saya, kamu enggak bakalan rugi. Semua kebutuhanmu akan saya penuhi. Kamu tinggal ngomong saja." Pak Tua, ingat umur, mendingan banyakin amal, udah bau tanah tuh," sahut Clara. Sementara, di luar halaman rumah Clara, terlihat, para warga semakin berkerumun, untuk melihat kejadian itu. "Oke, kamu benaran enggak mau menikah denganku," ucap Pak Lukman. "Siapa juga yang sudi menikah dengan laki-laki yang seumuran dengan papaku?" sahut Clara. Oke, kalau begitu mau kamu, sekarang juga, bilangin ke ibu kamu, untuk lunasi semua hutang-hutangnya. Kalau enggak, rumah ini akan aku sita," ucap Pak Lukman.
Mendengar ucapan Pak Lukman, Bu Yasni pun langsung menggenggam tangan Clara, lalu berkata, "Ini gimana nak? Mama enggak mau kalau rumah ini disita. Apa sebaiknya kamu pikirkan tawaran Pak Lukman?" Mendengar ucapan ibunya, Clara pun berkata, "Maksud Mama, Clara nikah sama nih tua bangkaya. Kok Mama tega sih? Ini anggap aja Mama ngejual Clara," ucap Clara. Lalu terlihat Bu Yasni menganggukkan kepala, tanda mengiyakan ucapan Clara. "Mama udah gila ya? Amit-amit deh nikah sama dia," sahut Clara, lalu kembali melanjutkan perkataannya. "Mendingan Clara jual tuh mobil kesayangan Clara, daripada harus nikah sama nih tua bangka." Mendengar ucapan Clara, Pak Lukman pun berkata, "Jualin mobil kamu pun belum cukup untuk lunasi hutang ibu kamu. Pak tua, hutang mamaku cuman 125 juta. Sedangkan tuh mobil, kalau dijual, paling jatuhnya 190 juta, sahut Clara. "Oh tunggu dulu cantik," ucap Pak Lukman, lalu kembali melanjutkan perkataannya. "Memang, hutang ibu kamu tersisa 125 juta. Tapi, itu belum bunganya. Kalau ditotalin sama bunganya, jadi 293 juta, ucap Pak Lukman. Mendengar ucapan itu, Clara pun berkata, "Hah, kamu kira saya bego ya? Mana ada bunga hutang lebih banyak dari modalnya?" Belum sempat pertanyaan itu dijawab oleh Pak Lukman, terdengar salah satu warga berkata, "Clara, udah mau aja, lumayan, bisa dapat suami kaya, biar mama kamu tuh enggak ngutang lagi." Mendingan kalian diam, ini bukan urusan kalian, sahut Clara. Setelah itu terlihat, Clara mengambil handphonenya, untuk menghubungi Aditya. Namun, belum sempat Clara menekan tombol panggilan. Terlihat, Aditya yang datang menggunakan ojek, dan berhenti tepat di depan pintu pagar rumah Clara. Melihat kerumunan orang, beserta Pak Lukman dan anak buahnya, yang tengah berdiri di teras rumah, Aditya pun bergumam, "Kok rame benar, ini ada apa ya?" Gumam Aditya, lalu melangkah menghampiri Clara. "Ini ada apa?" ucap Aditya, lalu kembali melanjutkan perkataannya. "Gimana, udah kamu ambil surat-surat hutang yang aku minta? Kalau sudah, langsung aja kita ke bank, buat lunasin semuanya." Mendengar ucapan Aditya, Clara pun berkata, "Sorry Dit, ternyata mamaku minjam duitnya bukan di bank, melainkan sama mereka ini," sahut Clara, dengan tertunduk. "Oh syukurlah, ternyata bapak ini orangnya, jadi kita enggak perlu repot-repot ke bank lagi," ucap Aditya, lalu berkata pada Pak Lukman. "Oh ya Pak, berapa total hutang yang harus dilunasi?" tanya Aditya. Orang-orang yang melihat Aditya, mereka pun langsung mengejeknya. "Aduh, lo datangnya aja pakai ojek, pakai mau lunasi hutang segala," ucap beberapa warga. Sementara Pak Lukman mendengar ucapan Aditya, beliau pun berkata, enggak banyak kok. Cuman 125 juta, ditambah dengan bunganya, jadi 293 juta, jawab Pak Lukman. Sementara Aditya, mendengar ucapan Pak Lukman, ia sedikit menggaruk keningnya. Melihat tingkah Aditya, Pak Lukman pun bergumam, "Hehehehe, mau jadi pahlawan kesiangan ya? Kamu kira 293 juta itu uang yang sedikit?" gumam Pak Lukman, seolah meremehkan Aditya. Setelah itu terdengar, Aditya berkata, "Ya sudah, berapa nomor rekening Bapak, biar nanti saya transfer." "Sombong juga nih bocah, pakai mau transfer segala," gumam Pak Lukman. Sementara Aditya, karena tak dijawab oleh Pak Lukman, ia pun kembali mengulang perkataannya, "Pak, bisa minta nomor rekeningnya?" Mendengar ucapan itu, Pak Lukman pun berkata, "Enggak ada transfer-transferan, saya maunya uang cash."
Enggak mungkinlah Pak, saya bawa-bawa uang sebanyak itu, sahut Aditya, lalu mengambil dompetnya. Melihat kartu-kartu ATM, dan beberapa kredit card, yang berjejer rapi di dalam dompet Aditya, Pak Lukman pun bergumam. Palingan, enggak ada saldonya tuh kartu-kartu. Syukurlah, ternyata ada, ucap Aditya, lalu mengambil satu lembar cek kosong, dan langsung ditulisnya nominal yang diminta oleh Pak Lukman. Setelah menandatangani cek tersebut, Aditya pun langsung memberikan cek tersebut pada Pak Lukman. Ini Pak, saya cuman punya cek ini. Sekarang Bapak bisa langsung ke bank, untuk cairkan uang Bapak. Sementara Pak Lukman, ia pun langsung mengambil cek tersebut. Jadi, masalahnya sudah bereskan Pak, ucap Aditya, dan ingin kembali melanjutkan perkataannya. Namun tiba-tiba, Pak Lukman merobek cek tadi, menjadi potong-potongan kecil. Kamu pikir saya bodoh ya? Mau segampang itu, percaya dengan kamu. Palingan, setelah saya ke bank, kamu mau bawa kabur mereka, itu kan rencanamu. Ucap Pak Lukman, lalu memerintahkan anak buahnya, untuk mengeluarkan barang-barang, dari dalam rumah tersebut. Bu Yasni, hari ini juga, rumah kamu saya sita. Sementara, 3 anak buah Pak Lukman, mendengar perintah dari Pak Lukman, mereka pun, ingin masuk ke dalam rumah tersebut. Namun tiba-tiba, Aditya berkata, Oke, saya akan berikan uang kes ke Bapak. Tapi saya butuh waktu. Alah, lagi-lagi minta waktu. Saya sudah bosan dengar kata-kata itu, sahut Pak Lukman. Setelah itu terdengar, Aditya berkata, saya cuman minta waktu 1 jam. Mendengar ucapan itu, Pak Lukman pun, langsung menghentikan anak buahnya. Oke, tapi ingat, 1 jam enggak lebih, sahut Pak Lukman. Setelah itu terlihat, Aditya mengambil handphonenya, dan langsung menghubungi Niko. Bos yakin dengan anak itu, lihat aja tuh HP-nya, jadul gitu, bisik salah satu anak buah Pak Lukman, setelah melihat handphone milik Aditya. Sementara Aditya, yang tengah menghubungi Niko, ia terlihat gelisah. Kok enggak diangkat, gumam Aditya, yang tak mengetahui bahwa ternyata saat itu, Niko melupakan handphonenya. Kemana sih? Kok enggak diangkat-angkat juga, gumam Aditya. Setelah berulang kali, mencoba melakukan panggilan. Terdengar, Pak Lukman berkata, udahlah, enggak usah sok mampu gitu. Sebelum lunasin hutangnya Bu Yasni, mendingan, kamu ganti dulu tuh handphone kamu. Mendengar ucapan Pak Lukman, spontan, para warga pun langsung mengejek Aditya dengan kata-kata yang tidak enak didengar. Sementara Bu Yasni melihat Aditya yang mulai gelisah, Bu Yasni pun berkata pada Clara, "Nak, mendingan kamu bilang ke teman kamu itu, jangan sampai." Pak Lukman tambah marah. "Udah Ma, masalahnya serahin saja sama Aditya. Atau, Mama mau maksain Clara, buat nikah sama si tua bangka itu," sahut Clara. Sementara Aditya, karena panggilannya tak juga diangkat oleh Niko, ia pun memutuskan, untuk menghubungi Pak Hendrik. Lalu, bagaimana kelanjutan kisahnya? Nantikan di episode selanjutnya.